Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana waktu dalam hidup kita adalah hal yang berharga, yang mana jika digunakan bukan untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu itu akan menjadi penyesalan siapa yang mendapatinya. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan di dalam kehidupan kita, maka gunakan waktu dan kesempatan tersebut untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan, kelak nanti di hari kiamat manusia itu akan diperhitungkan dengan setiap waktu yang Allah berikan. Dalam satu hari 24 jam, setiap 1 jam Allah Subhanahu wa taala siapkan khazanah atau kotak. 1 jam dan waktu kita 1 kotak. Berarti dalam 24 jam kurang lebih berarti 24 kotak. Setiap manusia akan diperlihatkan kotak-kotak waktunya, yang mana jika waktunya dalam 1 jam digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk taat, untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kotak tersebut mamlu' bin nur, ya, mamlu'ah bin nur, kotaknya terisi dengan cahaya. Siapa yang menerimanya akan senang mendapatkan kotaknya penuh dengan cahaya. Namun mereka yang menjadikan waktunya terbuang begitu saja tanpa ada manfaat, maka kotaknya akan kosong. Dengan kotak kosong tersebut, siapa yang menerimanya akan menyesal, Yang lebih buruk lagi, yang menjadikan waktunya dalam kemaksiatan, waktunya dalam kemurkaan Allah, waktunya dalam melakukan hal yang haram, melalaikan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kotaknya ini penuh dengan gelap gulita. Sampai dikatakan oleh para ulama, orang yang menerima kotak yang isinya hitam gelap gulita tersebut, mereka adalah orang-orang yang akan menyesal dengan penyesalan yang sangat berat. Andai di akhirat itu ada kematian, orang tersebut akan mati kembali setelah melihat kotaknya yang penuh gelap gulita, dengan penyesalannya yang berat karena membuang-buang waktu sia-sia di dalam kehidupannya yang dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan, majalasa qaumun majlisan lam yadhkuruna Allah taala fihi wa la yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi illa wa alaihim hasratan yaumil qiyamah. Tidaklah orang-orang yang berkumpul dalam satu perkumpulan tapi mereka enggak berzikir pada Allah, mereka tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan adalah mereka orang-orang yang akan merasakan penyesalan yang berat nanti di hari kiamat. Sampai disebutkan ada orang mungkin sudah masuk ke dalam surga, sudah mendapatkan surga tapi menyesal. Kenapa menyesal? Karena tidak mendapatkan anugerah pemberian dari Allah Ta'ala untuk mereka yang diistimewakan di dalam surga. Sebab apa? Sebab mereka ketika hidup di dunia mereka tidak gunakan waktunya untuk kebaikan, tidak digunakan waktunya untuk menuntut ilmu, tidak digunakan waktunya untuk mengaji. Mereka adalah orang-orang yang walaupun mungkin masuk surga tapi mereka menyesal. Andai kehidupan bisa kembali diulang, mereka akan ingin hadir di dalam majelis-majelis ilmu supaya mereka bisa menggunakan waktunya untuk beribadah pada Allah. Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir dalam jam-jamnya, mungkin dari pukul 8 sampai usainya majelis berapa jam duduk di tempat ini, mudah-mudahan menjadi kotak cahaya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, kita sempurnakan kajian kita dalam perjumpaan sebelumnya masih mengenai bahayanya berkhalwat dengan lawan jenis, bahayanya bersalaman, bahayanya menyerupai daripada laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya. Di antaranya ada salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Kharaiti fi musnadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syabab syu'batun minal junun." Pemuda laki-laki itu
adalah salah satu cabang bagian daripada kegilaan. Ada banyak orang laki-laki itu senang mereka nekat berbuat sesuatu ya. Kadang tanpa memikirkan sebab dan akibatnya dulu. Sampai Rasulullah SAW memberikan isyarat, syu'bah minal junun wan nisa hibalatu syaitan. Adapun perempuan itu adalah syabkah, yaitu perangkap daripada syaitan. Sebab yang merangkap laki-laki adalah orang perempuan. Jadi masih membahas tentang beratnya fitnah dari lawan jenis. Ya, beratnya fitnah daripada lawan jenis. Namun jika seseorang berhasil di dalam kehidupannya untuk bisa menjaga dirinya tidak jatuh dalam hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sukses. Ya, dia selamat daripada perangkap. Dan Rasulullah SAW juga ada menyampaikan di dalam satu riwayat disebutkan oleh Imam Al-Malibari dalam kitabnya Irsyadul Ibad. Nabi SAW bersabda, "Man wada'a yadahu ala imra'at." Siapa orang yang menaruh tangannya kepada perempuan, laki bersalaman menaruh tangannya kepada lawan jenisnya, la tahillahu, yang mana tidak halal untuknya, bukan istrinya, bukan muhram keluarganya, bukan ibunya, bukan saudarinya, bukan bibinya, bukan keponakannya. Maka apa, ja'a yaumal qiyamah maglulah yadahu ila unuqi. Maka nanti di hari kiamat orang yang senang bersalaman dengan lawan jenis itu, kelak nanti di hari kiamat terikat tangannya sampai ke leher. Datang terikat, terbelenggu tangannya. Sampai kemana? Sampai ke lehernya. Artinya Rasulullah SAW memberikan peringatan, hati-hati jangan sampai senang bersalaman. Kadang momen-momen Idul Fitri, Lebaran, Idul Adha, momen kadang kita bersalaman tanpa kita sadari kita salaman sama siapa? Sepupu nggak boleh kita salaman. Ya, sepupu tidak boleh. Beda kalau bibi kita, saudari ibu kita, saudari ayah kita boleh, tapi anaknya nggak boleh. Ya, bukan mahram kita, ajnabi. Ya, artinya kita tidak punya hubungan mahram dengan nasab atau ya, halal kita kecuali dalam pernikahan. Kemudian Nabi SAW juga memperingatkan, fa in qabbalaha qarada syafatahu finnar. Apabila seseorang mencium, laki-laki mencium perempuan yang bukan mahramnya, qarada, maka digunting syafat, ya, dua bibirnya, finnar, di neraka, dengan guntingnya api neraka, billah, ya, terbakar dengan api neraka. Makanya perlu kita menjaga diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjauhkan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnah adhar 'ala rijal min an-nisa." Dalam riwayat Syaikhan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, tidak aku meninggalkan, artinya setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada fitnah yang lebih berat daripada fitnahnya perempuan, fitnah laki-laki dari perempuan. Ya, orang lagi gampang tergoda, ya, makanya disebut rijal asyabab syu'batu minal junun. Orang pemuda laki-laki itu salah satu cabang bagian dari gila, nekat aja. Wan nisa hibah syabkah, perangkapnya, pancingannya. Ya, banyak orang lagi terpancing, terbawa dengan hawa nafsunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Dalam riwayat lain di akhir daripada fasal ini, dari Ummu Salamah Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha, qalat,
Ummu Salamah beliau berkata, kuntu inda Rasulillah, aku dulu bersama Rasulullah SAW, duduk bersama Rasulullah. Wa inda Maimunah, dan ada di sisi Sayyidah Ummu Salamah, yaitu Sayyidah Maimunah. Keduanya istri Nabi Muhammad SAW radhiyallahu taala anhuma. Fa aqbala Ibn Maktum al-A'ma, datang, yaitu Sayyidina Abdullah bin Ummu Maktum. Sayyidina Abdullah bin Ummu Maktum yang buta. Sayyidina Abdullah enggak melihat, sahabat Nabi yang enggak melihat. Wadzalika ba'da an amara Nabil hijab, dan datangnya setelah memerintahkan kita untuk menutup. Faqala sallallahu alaihi wasallam ihtajaba, kata Rasulullah kepada kedua istrinya, tutuplah dengan tirai, tutup, masuk. Ada tamu ya Abdullah bin Ummu Maktum, padahal buta, nggak bisa ngelihat. Faqulna ya Rasulullah, maka kami berdua bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, alaysa huwa a'ma la yubsirna wa la ya'rifna, bukankah Abdullah bin Ummu Maktum ini buta? Dia nggak bakal ngelihat kita, dia nggak kenalin kita. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kasih jawaban. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afa umyawani antuma alastuma tabsiran, apakah kalian berdua buta? Ya, Abdullah bin Ummu Maktum buta, tapi kalian berdua buta. Kalian melihat, kalian apa nggak bisa ngelihat? Melihat. Rasulullah mengajarkan pada istrinya, bukan cuman orang laki yang nggak ngelihat perempuan, orang perempuan juga jangan melihat laki-laki. Kadang-kadang dia nggak ngelihat. Orang kita bilang begitu, dia nggak ngelihat. Nah, biar dia nggak ngelihat, kita ngelihat dia. Jadi perlu dijaga, bukan hanya dari satu sisi, dari kedua sisi, menjaga pandangan. Makanya sebaik-baiknya perempuan yang dia sudah bisa menutup auratnya, dan juga dia bisa menutup pandangannya. Bukan cuma hanya menutup aurat, tapi menutup pandangannya. Sebaik-baiknya perempuan yang tidak dilihat oleh laki-laki dan tidak melihat laki-laki. Bukan yang sembarangan. Kalau menutup aurat udah pakai apa, niqab, udah pakai cadar, tapi matanya masih melihat nih. Ya sama aja, berat ya. Ya, dia nggak ngelihat, tapi ente ngelihat dia. Ini pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaga. Seberuntung-beruntungnya orang yang bisa ngejaga keluarganya dia, nggak dilihat oleh orang laki-laki, yang dipandang, dan mesti punya sifat kecemburuan. Jangan kita jadi dayus. Kita bahas tuh perjumpaan sebelumnya, dayus ya, yang mendorong keluarganya sendiri masuk dalam api nerakanya Allah waliyadzubillah. Yang ngebiarin ada orang senyumin istrinya, disenyumin sama orang, nggak punya rasa cemburu. Oh iya, bukan untuk ente marah, tapi untuk apa? Untuk ente memperbaiki. Jangan mau istri kita disenyumin sama orang. Berarti kan kalau disenyumin sama orang ada sesuatu yang dia lihat, ada sesuatu yang kita memamerkannya. Ya, jangan sampai kita salah. Bukan kita cuma berusaha supaya orang itu nggak senyum, tapi berusaha kita jaga supaya orang itu nggak tergoda. Ya kita jaga. Kita sampaikan, nggak ada orang dalam membuka aurat menjadi kebenaran untuk dia, padahal itu semua melanggar apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Nggak ada dengan membuka aurat terus menjadi kebenaran buat dia. Yang penting hati saya bersih, yang penting saya tetap ibadah, yang penting saya tetap nyari ridho Allah. Ngelakuin sesuatu yang dilarang oleh Allah, tapi berharap mendapat ridho Allah, gimana ceritanya? Ya, di sisi lain dia menentang Allah. Di sisi lain dia menentang Allah. Nggak bisa kan kita main pilih-pilih aja, yang ini kita ambil, yang ini enggak. Kalau kita mau nyari ridho Allah, ya jadilah kita patuh sama Allah sepenuhnya. Yang kita sempurnakan diri kita. Kalau masalah hati bersih apa enggak bersih, antara kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya memang kita nggak menjamin orang yang menutup aurat hatinya bersih, nggak menjamin. Ya kan babnya lain, bab hati lain, ada bab zahir lain.
Tapi sudah menjadi kepastian kalau orang dalam hal yang zahir saja dia tidak mampu untuk memperbaikinya, gimana yang batin? Yang di hadapan manusia aja dia nggak mampu memperbagusnya, memperindahnya, bagaimana yang batinnya dia? Yang nggak dilihat oleh manusia, dilihat oleh makhluk. Nah, perlu kita memperbaiki lahir dan batin kita. Tutup aurat. Ya, orang laki nggak jalan juga kita jangan sampai tebar pesona, pengen dilihat oleh orang. Yang perempuan juga begitu, jaga dirinya dia. Ya, semampunya dia, sebisanya dia. Ya belum bisa menutup aurat sudah paling enggak udah menutup. Masih wajahnya terlihat, udah kerudungan, udah alhamdulillah. Udah pakai hijab, udah alhamdulillah. Oh, naik kelas lagi. Kalau sampai menutup paling enggak misalkan dia enggak pakai masker doang, enggak pakai cadar, pakai masker, enggak mau dilihat sama orang lagi. Mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aja pentingnya kita mencari kemuliaan di sisi Allah, bukan nyari pandangan manusia. Nggak ngaruh. Mau semua manusia memuji kita, bilang kita bagus, kita indah, tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala nggak suka sama kita, bagaimana? Allah Subhanahu Wa Taala nggak ridho sama kita, bagaimana? Nggak ngaruh ente dipuji semua makhluk, semua orang memuji ente, mengagungkan ente, memuliakan ente, menghargai ente, tapi kalau ente di hadapan Allah nggak ada harganya. Ya mudah-mudahan walaupun kita nggak ada harga di hadapan makhluk, mudah-mudahan kita jadi orang yang berharga di hadapan Allah. Ya, dipilih sama Allah Subhanahu Wa Taala, dimuliakan sama Allah, walaupun kita merasa diri kita yang paling hina, paling rendah di hadapan Allah, kita yang banyak dosa, kita yang banyak kesalahan, kita yang banyak kekhilafan. Ya. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, khususnya dosa-dosa kita yang sudah kita lewati, yang telah lampau. Habib Umar selalu ngajarin kita baca doa itu doanya azim. Saya sering banget dengerin guru mulia Habib Umar bawain itu doa dalam setiap tausiah. Bahkan sering kalau datang ke Indonesia itu beliau juga suka bawa, Allahumma ighfir lana fima madha wa ihfazna fima baqiya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kita yang sudah kita lewati, yang udah kita lewatin, apapun kesalahan mata, dosa mata kita, dosa lisan kita, dosa telinga kita, dosa hati kita, ya. Dan minta sama Allah barakah kita duduk di majelis dengan tujuan yang baik, niat yang baik. Allah jaga sisa umur kita dalam kebaikan, ya, gak jatuh lagi dalam perbuatan dosa. Makanya hadirin, saya kemarin pesanin juga malam Selasa. Ya, banyak orang zaman sekarang kadang kurang paham kita seberapa jauhnya kita dari Allah. Pernah mungkin kita jauh, kita pernah berbuat dosa, pernah kita buat kesalahan, pernah kita buat kekhilafan, jatuh kita tenggelam dalam perbuatan dosa. Apa yang pernah kita perbuat mungkin di masa lalu kita, sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, sebesar apapun kesalahan kita, tapi jangan pernah kita mengumbar kesalahan kita. Allah sudah tutupi sebaik-baiknya. Kata Nabi SAW, kullu ummatin mu'afa. Keistimewaan buat umat Nabi Muhammad, setiap umatku diampuni dosanya oleh Allah. Siapa yang minta ampun diampuni dosa. Yang lakukan kesalahan, buru-buru dia taubat, buru-buru dia minta ampun, diampuni dosa. Illal mujahidin, kecuali mereka yang nampakin dosa, banggain dosanya. Kadang ada orang main judi bola, wah semalam saya main judi bola menang, padahal nggak ada yang tahu. Dia yang buka aibnya dia sendiri, yang buka kesalahannya dia sendiri tanpa disadari. Bahkan ramai viral orang bangga berbuat zina, sekian kali berzina, ya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lampau, Allah perbaiki hidup kita ke depannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Mari sama-sama kita berzikir, kita mohon ampun kepada Allah